sahabat OOT, ketemu lagi dengan saya Dean dari oleh-oleh-tasik.com. Saat ini kantor OOT kedatangan tamu dari Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Amir Sudiana, selaku Kabid Industri dan PLT Sekdis Dinas Perindak Kabupaten Tasikmalaya. Langsung aja nih Sobat OOT, kenakan handsfree kalian, simetriskan posisi duduk, dan selamat mendengarkan. Tua Kapat, sit down please. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak, sudah berkenan menyempatkan waktunya ke kantor OOT di sela-sela kegiatannya yang sibuk. Kemarin sempat kemana-mana, ke Pangandaran, kemana ya Pak ya? Ya, Belum sempat tidur cukup. Ya. Terima kasih sudah Mohon menyempatkan maaf waktunya. kalau suaranya agak ini ya. Oh iya Pak. Terima kasih untuk datang ke kantor OOT, berbagi sedikit informasi dengan IKM di podcast OOT. Baik. Jadi gimana Pak kabarnya Pak? Setelah jalan-jalan kemarin? Ya, alhamdulillah kita bisa berkolaborasi kaitan dengan masalah bagaimana perkembangan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kita integrasi lah. Ya. Karena kita perlu mengintegrasi di sini kaitan dengan masalah program-program yang perlu sinergi, intinya seperti itu. Jadi kemarin kemana aja Pak bersinergi dengan? Kami kebetulan kemarin ke provinsi, mungkin kaitan dengan masalah forum perangkat daerah, ya, kaitan dengan Musrenbang kesananya. Kemudian juga kami mencoba dan memfasilitasi untuk pengembangan pelatihan lah gitu ya. Ditambah kami juga kemarin menginstruksikan untuk ekspor ya. Ekspor. Untuk ekspor. Jadi kita akan mencoba lah, karena di 39 kecamatan Kabupaten Tasikmalaya ini besar dengan potensi, tapi kita perlu ada pionir. Ada orang yang harus entrepreneur. Itu yang perlu kita ungkapkan ya, dan juga kita harus membidik potensi mana yang unggulan ya, sekaligus benar karena kita sudah menyusun rencana pembangunan industri kabupaten. Artinya kita punya zonasi wilayah ruang untuk peruntukan industri ya, kawasan industri, sentra industri kecil. Jadi mereka bagi investor yang mau menanamkan investasi itu akan diberi ruang. Artinya kenyamanan ya. Lalu mungkin dari hal regulasi ya, kaitan dengan masalah hukum ya, itu kita sudah terfasilitasi. Artinya bagi investor akan nyaman lah untuk berinvestasi dan mengembangkan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya khususnya gitu. Dibantu oleh Dinas Indak ya Pak. Betul. Karena kita itu RPIK itu diperdakan peraturan daerah yang saat ini memang belum legal karena masih evaluasi gubernur. Gitu. Ya, ini durasi waktunya sampai 20 tahun. 5 tahun per review 5 tahun karena dinamis perkembangan tuh. Jadi 5 tahun di review ya perkembangan, karena ini menginduk juga kepada rencana tata ruang wilayah. Ya, rencana tata ruang wilayah ini sebagai rencana makronya ya, bagian dari RPIK masuk ke RT RW gitu. Rencana tata ruang wilayah gitu. Tapi dengan adanya kondisi pandemi sekarang, program-program di dinas tidak banyak terpengaruh Pak? Kalau pengaruh itu besar ya, tapi kami akan mencoba dan mengarahkan karena ada pemulihan ekonomi nasional. Program PEN itu ya Pak? Ya, program PEN ya. PEN ini kalau di kita pemulihan ekonomi daerah lah. Mudah-mudahan lah di 2021 dengan kontribusi produk domestik regional bruto yang saya coba analisis di 2019 itu 7,6% di olahan makanan. Di makanan. Ya, karena gini, kalau pandemi sekarang ya berbeda dengan yang waktu dulu moneter, itu kelas menengah ke atas. Kalau sekarang karena kesehatan pandemi itu di level mikro lebih rentan. Kenapa rentan? Posisinya mereka ini tingkat finansial yang terbatas. Ya, sehingga dia mungkin ketercukupan modal itu kurang. Kalau yang menengah mungkin bisa survive dari sisi yang lainnya gitu ya. Itu mungkin. Iya Pak. Sambung ke situ Pak. Planning apa saja nih Pak dari Dinas Indak untuk pembinaan ke IKM supaya mereka yang udah down ini survive kembali Pak? Nah, gini, yang terpenting adalah keseriusan. Ya, ada keseriusan, ada keberpihakan mereka ini mau maju. Ya. Tentunya di sini harus diimbangi dengan SDM.
Iya. Nah, selain itu juga dengan potensi wilayah masing-masing, ya. Dan kemudian kita agar mereka survive IKM ini, mereka jangan sampai berdiam diri, tapi mencari komunikasi, inovasi, Peluang-peluang ya, Pak ya? kolaborasi. Tentunya di sini kita mencoba ada kemitraan ya dengan yang besar. Artinya di sini kami pun kalau pemerintah itu sifatnya edukasi, edukasi dan pemberian alat ya untuk mengolah produksi agar buyer atau si konsumen dia ini keberpihakan kaitan dengan masalah pemesanan. Itu kan kita kan ada kekurangan. Kalau secara manual dia belum bisa memenuhi produksi. Kalau dengan modernisasi mungkin dengan mesin-mesin lah gitu ya. Dia bisa memaksimalkan dari sisi produksi itu misalnya dari asalnya 3 jadi 10. Karena ya manual, yang namanya manual kan lama gitu ya. Tenaga manusia sama tenaga mesin berbeda betul. ya, Pak. Jadi kita nanti, tapi itu salah satunya, bukan hanya masalah itu saja. Kita perlu tadi itu edukasi karena mereka mungkin awam. Awam dari sisi bagaimana sih penggunaan sisi manual ke modern. Nah, kita edukasi. Selain itu juga mereka ini harus mempunyai kreasi inovasi, kalau istilah saya ATM. Amati, tiru, modifikasi ya. Agar mereka ini bisa mampu berkiprah, berkompetisi ya berdasarkan pesanan yang sesuai dengan spesifikasi. Dan mampu mereka juga mengembangkan dari sisi brandnya, merek yang paling terpenting gitu ya. Makanya kita juga fasilitasi kaitan dengan masalah ada event, ada pameran atau apalah itu ya. Meningkatkan branding ya, Pak ya? Iya, selain legalitas itu yang terpenting. Branding gitu. Penting ya, Pak. Branding penting saat itu. ini branding lebih betul, penting. Betul. Kalau sekarang kan branding penting nih, Pak. Kalau gitu kan nyambung ke teknologi nih, Pak. Karena sekarang pandemi ini orang-orang lebih sering berbelanja secara online nih, Pak. Betul, daripada offline. Betul. Ada nggak inovasi-inovasi dari Dinas Perindag untuk membantu para IKM berdagangan secara online, diarahkan ke online gitu, Pak? Oke. Kita memang sesuai dengan arahan dari Kemenperin ya, dan kita coba breakdown di level tingkat kabupaten kota. Ada e-commerce ya. Kita coba dulu ya dengan Lazada, Blibli atau apapun lah itu namanya, provider yang ada kita coba soundingkan ya. Nah, lalu nanti e-commerce ini mereka sekarang ini tidak lagi menjadi HP atau Android ini menjadi barang mewah, tapi tuntutan dari sisi manajemen pemasaran marketingnya. Ya, jadi dari marketing di sini melalui e-commerce online saat ini memang dipentingkan dan diperlukan. Salah satu kendala yang paling terpenting adalah kaitan dengan masalah profile dari sisi tampilan dari web itu sendiri lah ya. Tampilan itu perlu bukan hanya gambar, ya, bukan hanya produk, ya, tapi ada spesifikasi, ada komposisi kalau makanan. Ada hal-hal yang lain lagi ya, lah, detail. Selain visual juga kedetailannya. Kedetailannya betul. Lalu ada harganya gitu ya, harganya. Tapi yang jadi kendala lagi, tolong posisi yang ditampilkan jangan sampai pada saat ada permintaan tidak sesuai dengan spesifikasinya. Ini yang rata-rata komplain dari konsumen. Karena kami nanti ke depan ada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Konsumen bisa mengadu. Kami nanti memfasilitasinya. Kebetulan Indag di bulan April ini akan dilantik untuk BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari Provinsi Jawa Barat nantinya itu. Gitu. Tapi lokal areanya Kabupaten Tasik gitu. Nanti kita bikin ada sekretariat BPSK yang difasilitasi provinsi, tapi untuk lokal area Kabupaten Tasik. Berbagai macam konsumen ini, karena konsumen kadang-kadang dirugikan. Misalnya gini, yang kebanyakan tuh leasing, yang kedua di Alfamart toko-toko modern harga naik tiba-tiba gitu ya, tanpa sepengetahuan. Itu komplain juga, banyak hal lah ya. Jadi nanti akan ada suatu lembaga yang mewadahi hak-hak konsumen gitu ya, Pak ya? Betul. Karena konsumen di sini ya mereka berhak dong, gitu ya. Karena dia itu istilahnya kalau ini rajanya ya, itu ya.
Ya, konsumen bukan. adalah raja. Kadang-kadang gini, satu hal lagi, kita perlu bersaing dalam pengertian toko modern dengan toko-toko biasa ya. Kadang-kadang kita ada kekurangan. Kalau ingin bersaing gitu ya, bukan hanya menu tampilan dan sebagainya, tapi ada greeting lah. Selamat siang, selamat pagi, assalamualaikum, ada pada yang saya bisa bantu. Itu dengan cukup dengan seperti itu, dikasih aqua, itu salah satu Bentuk metode pelayanan. pelayanan metode untuk menarik konsumen. Oh, si toko ini mah bager gitu ya. Iya. Servisnya baik Servisnya gitu ya. baik, akan tertular gitu. Iya. Jadi persaingan bukan masalah harga saja, gitu, bukan tampilan saja, tapi kita keramahan lah intinya gitu. Pelayanan servis ya Pak ya. Servis, Diutamakan. betul. Kalau sekarang di Tasik Pak, menurut Bapak industri yang sedang banyak diminati untuk dieksporkan, apa itu Pak? Nah, yang dieksporkan memang kita terkenal dengan handicraft ya, kerajinan, anyaman, mendong, pandan, bambu ya. Ini salah satu aja ya. Bambu ini adalah udah ke Jepang, ke ekspor ke Belanda, ke Eropa lah ya. Dari kecamatan mana tuh, Lewisari. Pak? Lewisari. Pak Oman namanya, Pak Oman. Hebat. Nah, itu pernah saya tanya Pak, Bu ya. Pada saat ditanya, Pak, berapa sekarang harganya? Apa pandemi ini kena masalah nggak? Loh, alhamdulillah dengan pandemi ini saya justru meningkat. Kenapa? Asalnya toko-toko yang tutup karena pandemi nggak boleh berjualan dan sebagainya, sehingga si konsumen datang ke kita, katanya datang langsung. Biasanya harganya misalnya ini ya 100.000, dia jual 150.000, nggak ditawar. Loh, berarti kalau gitu di toko itu berapa harganya gitu ya. Artinya si Pak Oman ini di Lewisari ini dengan pandemi ini dia justru meningkat gitu ya. Tapi ini tidak semua ya, tidak semua. Mungkin ada segmen lain yang juga akan menurun gitu ya. Ini makanya tadi inovasi, kreasi, kolaborasi, termasuk nanti ada sisi keberminatan dia untuk bangkit lah intinya gitu. Harus disadari dari IKM-nya sendiri ya Pak untuk mau survive dan bangkit di era pandemi ini. Betul. Jangan pasrah dalam kondisi. Saya selalu menekankan jangan puas dengan kondisi yang ada, tapi kita bagaimana menciptakan sesuatu ini adalah perkembangan pasar. Lihat dulu pasar, apa yang diminati pasar, kita buat sesuatu. Misalnya asalnya jualan, taruhlah mohon maaf cireng misalnya ya. Oh, sekarang cireng ini kurang diminati, atau ke sistik ya yang lainnya. Tapi jangan salah, tadi itu kembali lagi harus ada legalitas pangan, industri rumah tangga dan halal. Karena itu salah satu fasilitas, atau bukan fasilitas lagi, salah satu jaminan untuk orang yang mengkonsumsinya itu tenang, nyaman gitu ya. Selain itu juga ada nutrisi konten, ada kandungan komposisi yang sudah di lab, sehingga ada kenyamanan dari konsumsi. Percaya nih, tidak ada kandungan kimiawi, tidak ada kandungan yang borak, bahaya gitu ya Pak. Gitu ya. Saya khawatirkan banyak di SD lah ya, udah kebul ya, udah apa, itu kan orang ini nggak tahu kedepannya jadi pejabat jadi apa kalau makanannya kurang bergizi. Khawatir mereka IQ-nya rendah, mohon maaf ini, gitu ya. Iya. Akibat makanan. Oke, terakhir nih Pak. Baik. Harapan dan pesan atau motivasi dari Bapak atau dari Dinas Industri Perdagangan untuk IKM yang saat ini mungkin dia sedikit kurang nih rasa ingin berkembangnya karena akibat pandemi ini kan kebanyakan sih Pak down ya Pak ya. Bagaimana nih cara motivasi atau harapan dari Bapak untuk para UKM yang tidak survive, yang belum survive sekarang? Baik. Kami mencoba menginventarisasi awalnya itu, karena pemetaan itu saya penting sebagai database awal untuk menentukan kebijakan. Apa sih? Karena semua lini posisi IKM berbagai macam kendala. Ada permodalan, ada proses pemasaran, ada mungkin dari sisi hal-hal yang lainnya lah ya, yang mempengaruhi terhadap mereka ini down dan turun ya. Nah, agar mereka survive,
setelah pemetaan itu kami sudah melaksanakan menganalisa aspek-aspek yang bisa dikembangkan untuk kaitan dengan masalah pemasarannya. Ya tadi melalui e-commerce online ya. Yang kedua, kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan itu bukan pelatihan formal hanya sebatas setelah pelatihan selesai saja ya. Tapi kami pelatihan itu akan ada pendampingan. Seberapa jauh mereka ya? Bagaimana sih higienisnya di rumahannya? Karena mereka ya malumlah home industry ya. Kadang-kadang karakteristik mereka yang penting laku, ada lalat, ada apa. Kita coba untuk edukasi supaya, ya Pak. Edukasinya itu edukasi ada berbagai macam. Edukasi dari sisi in class ya. Dan ada pendampingan istilahnya ke lokasi tertentu, ke lokasi tempat usaha home industrinya. Dan kemudian kami juga akan mengembangkan kaitan inkubasi bisnis ya. Sampai dengan dibikin event ya bagi mereka yang mempunyai potensi. Jadi mereka tingkat kemandiriannya ini ya dimotivasi dan berusaha, jangan puas dengan kondisi yang ada tapi dia ekspansi, silakan mengkomunikasi dengan yang lain ya. Dan harapannya ke depan ini mudah-mudahan lah, karena yang namanya makanan olahan ataupun hal yang lainnya di Kabupaten Tasikmalaya ini bisa survive dan bisa berkembang ya. Kalau dari Pak Sri Mulyani sesuai dengan posisi alokasi anggaran untuk pemulihan ini cukup banyak ya. Tapi cukup banyak ini saya tanda kutip juga kita harus ada target sasaran yang tepat gitu ya. Ya mudah-mudahan lah Tasikmalaya ini melalui OOT, saya dengar OOT mungkin saya juga baru dengar nih ya. OOT itu oleh Tasik. Khawatir OOT itu namanya OOT gitu ya, tapi oleh Tasik ya. Saya sekaligus mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya karena dengan adanya bukan komunitas istilahnya ya mengakomodir, mengkompilasi semua aspek bukan hanya makanan olahan tapi semua aspek yang ada di Kabupaten Tasik untuk dijadikan program satu model ya untuk mengkompilasi semua produk gitu ya. Dan kami juga mencobalah ya, insya Allah doa bersama yang penting semuanya yang tergabung dalam OOT ini oleh Tasik ya, oleh Tasik saya coba ya untuk fasilitasi ya, jangan tertumpu kepada APBD oriented ya. Kita kan ada kementerian dari Kementerian Perindustrian ya kalau saya dari pusat, dari provinsi, mungkin dari CSR, dari perbankan, apapun itu. Tapi yang terpenting kesolidannya, kemauannya, keseriusannya, mau berkembang, gitu ya. Jangan ada konflik, ya. Konflik bisa diselesaikan, tapi konflik di sini jangan konflik individu. Silahkan diskusi. Ya, konflik itu dalam pengertian konflik diskusi yang mengarah kepada satu visi dan persepsi yang sama. Jangan dipadukan dengan individu. Itu yang menjadi masalah yang saat ini itu. Dan satu lagi, janganlah dibuat kelompok hanya atas dasar kelompok hanya meminta program bantuan saja. Ya, betul Pak. Itu yang bahaya, gitu ya. Tapi kok kekompakan yang terjadi. Itu mungkin. Ya. Ya Pak, ini nih contoh produk-produk makanan mungkin Pak di sini dari Kabupaten Tasikmalaya. Ini juga dibantu perizinannya dari Dinas Perindag. Iya. Dan mungkin next time OOT bisa nih mengakomodir perizinan ke Dinas Perindag via OOT dari IKM agar memudahkan ininya Pak. Baik, silakan. Bisa kita fasilitasi dari legalitas. Dari pameran, ya, nanti juga bazar-bazar. Satu contoh, bukan satu contoh. Artinya tolong dipahami, kalau ada event bazar itu bukan berarti kita berjualan secara retail, ya. Tapi kita nanti tadi itu punya nama, branding ke depan kan online, ada pesanan. Tapi tolong produksi yang dihasilkan, ya, pesanan yang tidak bisa dipenuhi itu kolaborasi dengan yang lain, ya, betul, agar konsumen yang meminta produksi yang tidak kita bisa penuhi kolaborasi dengan yang lain. Mudah-mudahan produksi ini bisa dipenuhi oleh OOT gitu ya. Dan kita juga nantilah
saya kasih fasilitasi kaitan, bukan fasilitasi, mediasi untuk supaya ini bisa ada ekspornya ya. Amin. Mudah-mudahan Ekspor. kedepannya ya Pak ya. Ekspor. IKM semuanya dari craft, fashion, Mamin bisa ekspor semua lewat oleh-olehtasik.com. Ya, itu. Mungkin segitu dulu, mungkin Bapak mungkin ada kesibukan lain. Baik, Maaf terima sudah kasih. mengganggu waktunya. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk mampir ke podcast OOT. Semoga semua program yang diplanningkan oleh Indah dapat terrealisasi, sukses dan sehat selalu untuk Bapak. Amin, Terima kasih amin. Bapak. Terima kasih. Nah, sahabat OOT, sekian podcast obrolan dengan Bapak Amir dari Kabid Industri Dinas Perindag Kabupaten Tasikmalaya bersama OOT. Semoga dapat diambil manfaatnya ya untuk khususnya untuk pelaku IKM. Ingat kata Pak Amir nih, inovasi dan kolaborasi. Jangan mau individual, karena kalau kolaborasi kita maju bersama-sama. Iya. Dan jangan lupa juga pemerintah itu ada untuk mengedukasi. Selebihnya diserahkan kepada IKM-nya sendiri, mau atau tidak berinovasi dan berkolaborasi. Sekian dari saya, Dean, dari podcast OOT. See you next time, bye-bye.